Desa Kajen di Kecamatan Margoyoso, Pati, telah lama dikenal sebagai pusat peradaban dan pendidikan Islam yang masyhur di tanah Jawa. Di balik nama besar desa ini, terdapat sosok waliullah legendaris pada abad ke-18 yang meninggalkan fondasi keilmuan bagi masyarakat setempat, yakni Syekh Ahmad Mutamakin, 16451740. Syekh Ahmad Mutamakin bukan hanya seorang ulama biasa, melainkan sosok yang memiliki garis keturunan bangsawan dan wali. Mbah Mutamakin, sapaan akrabnya, lahir dengan nama kecil Raden Sumohadi Wijaya. Perjalanan spiritualnya dimulai dari gemblengan sang ayah hingga merantau, rihlah ilmu, ke berbagai wilayah di Timur Tengah, termasuk Yaman, Arab, bahkan Persia. Di sanalah dia mendapatkan gelar Al-Mutamakin, yang meneguhkan hati. Tentang biografi Syekh Ahmad Mutamakin yang kita kenal saat ini sebagai waliullah yang sangat masyhur sekali dan dimakamkan di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Syekh Ahmad Mutamakin ini adalah ulama besar pada abad ke-18. Beliau ini masih keturunan dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang di mana itu adalah raja dari Keraton Pajang, dan dari ibu beliau masih keturunan dari Waliullah Asmorokondi dari Tuban. Beliau asli dari Tuban, Syekh Ahmad Mutamakin. Waktu itu beliau digembleng oleh ayahanda sendiri, dan saat mulai beranjak dewasa beliau rihlah ilmu sampai ke Timur Tengah, sampai ke Yaman, sampai ke Arab, dan bahkan ada yang berpendapat beliau sampai juga di Persia. Nah, beliau ini waktu itu menunaikan ibadah haji dan juga menyambung sanad keilmuan dengan Syekh Zain Al-Mizjaji waktu itu, dan beliau ini terkenal dengan kedalaman ilmunya dalam hal ma'rifat, dalam thariqah, dan juga ilmu-ilmu hakikat. Ya, seperti kalau lebih simpelnya adalah ilmu tasawuf. Mbah Ahmad Mutamakin ini adalah sosok yang dimana memang sangat gemar mencari ilmu, sangat telaten dan sangat ghirohnya besar sekali dalam berjuang di jalan ilmu ini. Nah, waktu itu sepulangnya beliau dari Timur Tengah, beliau kembali ke Jawa, namun tidak kembali ke Tuban. Sehingga cerita, kalau menurut legenda beliau waktu itu diantar oleh bangsa jin, yaitu muridnya atau murid dari ayahandanya. Namun sekembalinya jin itu membelot dan beliau terbuang di tengah samudra dan akhirnya terdampar di pantai Cebolek, atau kita kenal pantai di sekitar Bulu Manis, ya, di Bulu Manis ini. Dan waktu itu dinamakan Cebolek karena jebul-jebul melek beliau tiba-tiba siuman dari pingsannya, karena waktu itu terdamparnya juga ditolong oleh ikan meladang kayak gitu. Nah, setelah itu beliau tinggal beberapa waktu di Bulu Manis. Saat ini masih ada peninggalannya di sana ada sumur, yaitu di mana ada orang alim. Di situ beliau membuat tempat untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi dan lain sebagainya. Selanjutnya beliau tinggal di Cebolek dekat Pondok Aliana sekarang. Itu di sana juga ada petilasan beliknya, dan suatu malam Mbah Mutamakin melihat seberkas cahaya yang muncul dari arah barat daya. Waktu itu cahayanya itu menerobos dari bumi sampai menjulang ke langit, dan beliau penasaran dengan cahaya itu yang dilihatnya setelah sholat isya. Dan saat keesokan harinya beliau datangi, ternyata beliau berjalan ke arah barat dan menemukan bertemu dengan sosok wali juga, yaitu Mbah Syamsuddin, yaitu orang yang lebih dahulu dakwah di Desa Kajen ini. Sebelumnya belum bernama Kajen kayak gitu. Saat itu Mbah Mutamakin bertemu dengan Mbah Syamsuddin, dan singkat cerita Mbah Syamsuddin mempersilahkan dan
menawari Mbah Mutamakin untuk tetap tinggal di sini karena Mbah Samsudin mengetahui kedalaman ilmu dari Mbah Mutamakin seorang alim, dan dinikahkan dengan putrinya yaitu Mbah Nyai Solihah. Singkat cerita juga Mbah Mutamakin akhirnya purun atau mau menetap di Kajen dan menyebarkan ilmunya di sini, sehingga santrinya semakin lama semakin banyak. Beliau juga mempunyai putra-putri yang dimana diajari sendiri, dan dari situlah Kajen bermula menjadi kawasan santri atau kawasan peradaban Islam yang saat ini sudah kita ketahui menjadi sentra atau pusat pendidikan Islam di Kabupaten Pati khususnya. Dari situ Mbah Mutamakin bersama Mbah Samsudin yang memberikan estafet perjuangannya ke Mbah Mutamakin, dan Mbah Mutamakin membangun sebuah masjid di mana masjid itu bernama Masjid Jami Kajen yang kita ketahui sekarang. Masjid ini dikelola oleh Yayasan Mbah Ahmad Mutamakin, yaitu yang dikelola oleh para dzurriyyah beliau sendiri, dan di masjid ini masih terjaga artefak-artefak peninggalan wasiat-wasiat falsafah hidup, prinsip hidup yang diajarkan oleh Mbah Mutamakin untuk santri-santri maupun untuk anak cucunya. Terus Mbah Mutamakin ini sangat terkenal, sangat gemar, senang dengan ilmu, sangat senang dengan anak-anak dan lain sebagainya. Dan beliau ini ada yang mengatakan wali ilmu dan wali peradaban, yaitu bagaimana menata sebuah masyarakat. Dari situlah Mbah Mutamakin semakin banyak santrinya semakin datang, dan akhirnya lambat laun Kajen ini menjadi pusat keilmuan pengkajian atau pendidikan ilmu Islam di Pati khususnya ataupun di Jawa. Dan dari keturunan Mbah Mutamakin lahirlah para ulama, para cendekiawan Islam yang berkontribusi di di negara kita, di Indonesia. Seperti contoh kita ambil bisa seperti ada Gus Baha, Kiai Haji Sahal Mahfud, ada Kiai Haji Said Agil Siraj, ada kalau yang putri mungkin Bu Badriah Fayumi, terus Kiai Haji Abdullah Zain Salam, Kiai Haji Baidawi Siraj, dan lain sebagainya. Dari situlah estafet perjuangan Mbah Mutamakin dilanjutkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.